Ya, selamat datang di channel Satu Digital bersama saya Bas. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Power BI. So, kita langsung aja masuk ke materinya ya. Nah, mungkin yang pertama ditanyakan Power BI itu apa sih? Power BI ini saya ambil definisinya dari situs Microsoft sendiri ya. Jadi di sini Power BI itu untuk connect and visualize any data using the unified scalable platform for self-service and enterprise business intelligence or BI that easy to use and helps you gain deeper data insight. Jadi dengan Power BI kita bisa mengkoneksikan data kita, kemudian memvisualisasikan data kita dengan menggunakan tools yang unified ya. Kemudian platformnya scalable dan bisa digunakan untuk self service. Nah, ini skalanya juga untuk enterprise business intelligence. Jadi kalau teman-teman yang baru mendengar itu business intelligence itu apa, sebenarnya kurang lebih business intelligence sendiri adalah tools atau proses yang digunakan ya untuk mengolah data menjadi satu informasi, kemudian informasi itu menjadi satu insight yang pada akhirnya nanti digunakan untuk mengambil keputusan ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke high level Power BI-nya ya. Power BI sendiri dia memperkenalkan toolsnya sendiri dengan experience your data. Jadi kita dapat mengolah data kita, data apapun, di mana saja, dengan cara apa aja. Nah, secara desain kita bisa lihat yang sebelah kiri di sebelah sini, ini adalah input yang bisa masuk ke Power BI, kemudian ini adalah layanan Power BI sendiri yang sebelah tengah, dan sebelah kanan ini adalah outputnya. Jadi input, kemudian Power BI-nya, dan sebelah kanan ini adalah output. Nah, untuk input yang bisa kita masukkan ke Power BI sendiri, datanya bisa dari cloud ya, misalkan dari OneDrive atau dari Google atau dari Salesforce. Kemudian bisa juga dari on-premise data, ini artinya adalah data-data kita yang ada di lokal atau di server kita sendiri atau di server organisasi ya di perusahaan. Nah, kedua data ini kita bisa feeding atau masukkan ke Power BI, di mana di Power BI sendiri menyediakan beberapa layanan yang memungkinkan kita mengolah data-data ini untuk bisa lebih baik dalam memvisualisasikan datanya. Jadi di sini ada out of the box self as service content packs. Kemudian kita juga bisa buat real time dashboard dan interactive report. Kemudian juga ada fitur natural language query ya. Jadi kita bisa membuat report dengan bahasa manusia ya. Jadi nggak by script atau by drag and drop, tapi kita bisa ketik seperti pencarian di Google. Tapi ini dalam konteks untuk mencari data di Power BI, kemudian ditampilkan dalam bentuk report ya. Kemudian ini kita juga bisa bikin custom visualization. Jadi pada dasarnya Power BI ini sudah menyediakan beberapa standar visual atau chart, dan kita juga diberikan keleluasaan untuk membuat visual komponen sendiri. Kemudian sudah mensupport integrasi dengan Office 365 ya. Nah, jika data kita sudah masuk ke Power BI yang di sebelah tengah sini, maka data-data tersebut kita bisa akses lewat web atau menggunakan browser ya. Kemudian juga bisa diakses lewat mobile, di mana ada aplikasi Power BI yang kita bisa install di aplikasi Android atau iOS. Kemudian juga bisa kita lakukan analisanya di Excel. Kemudian visual yang kita buat di Power BI ini juga kita bisa embed ke aplikasi custom kita. Katakanlah kita punya aplikasi menggunakan .NET ya, atau menggunakan aplikasi yang lain. Nah,
visual atau chart atau report yang kita buat di Power BI ini kita bisa panggil dan dimasukkan ke dalam aplikasi kita. Jadi ada Open API yang bisa dipanggil di aplikasi sehingga bisa ditempelkan ya ke aplikasi custom. Kemudian bisa juga diakses lewat Cortana atau ini Visual Studio ya. Nah, kita coba lihat positioning atau kita bandingkan dengan tools-tools yang lain yang sejenis ya di market. Jadi sudah ada penelitiannya ini dari Gartner ya, di mana setiap tools dari masing-masing company ya ini dikelompokkan ke dalam 4 kuadran. Jadi yang pertama ada niche players, visionaries, kemudian challenges, dan leaders. Nah, 4 kuadran ini dibentuk berdasarkan ability to execute sama completeness of vision. Jadi kita bisa lihat di kuadran yang paling kanan atas ini merupakan kuadran leaders ya, di mana mereka mampu mengeksekusi apa yang dibutuhkan oleh user dan kemudian mereka juga memiliki visi atau roadmap ke depan yang lebih baik ya. Nah, di sini di tahun 2016 ada 3 tools yang masuk sebagai leaders, ada Tableau, Qlik, sama Microsoft. Nah, kita lihat trennya dari 2016 sampai ke 2021 ya. Jadi di sini ada 2017 masih 3 tools tadi ya, Qlik, Tableau, sama Microsoft. Tapi kita lihat di sini Microsoft semakin tinggi ya value untuk completeness of visionnya. 2018 masih ketiga ini, 2019, 2020, kemudian ini 2021. Kesimpulan dari tren di Analytics X Magic Quadrant ini adalah bahwa Microsoft ya melalui Power BI ini sudah diakui sebagai the best tools yang ada di market saat ini. Nah, ini arsitekturnya ya. Jadi sebelah kiri ini Power BI sudah mensupport lebih dari 200 apps ya, OneDrive, Salesforce, dan sebagainya yang bisa dikonekkan ke Power BI. Kemudian di sini sudah diinfokan ya, kita bisa menggunakan Power BI Desktop atau Power BI Report Builder untuk mempublish data kita ke Power BI. Kemudian yang di sebelah bawah ini adalah Power BI Gateway. Fungsinya adalah untuk mensinkronis data kita ya yang sudah dipublish ke Power BI agar report yang sudah kita publish on top of data kita tersebut itu bisa otomatis terupdate atau tersinkronisasi dengan data kita. Kemudian berikutnya ini data-data yang sudah kita publish ke Power BI dan kemudian kita buat report atau dashboardnya bisa diakses melalui mobile, tablet, ataupun dari komputer ya, melalui browser. Nah, ini adalah produk portfolio untuk Power BI. Jadi dibagi 5. Yang pertama adalah Power BI Desktop. Ini untuk membuat report ya, diantaranya untuk mengkoneksikan data dari Power BI ke data kita, kemudian melakukan data modeling, analisa dan sebagainya, kemudian sampai dengan membuat report. Kemudian di sini yang kedua adalah Power BI Service. Nah, Power BI Service sendiri fungsinya untuk share dan collaborate. Artinya report yang kita buat di Power BI Desktop tadi begitu sudah jadi ya dan kita akan share ke user yang lain, maka kita perlu publish ke Power BI Service.
dan selanjutnya kita bisa share ke user-user yang lain. Power BI Service ini adalah layanan cloud software as a service dari Microsoft. Kemudian yang ketiga adalah large scale deployments. Jadi Power BI sendiri menyediakan Power BI Premium, di mana layanannya sendiri based on dedicated capacity ya. Jadi untuk Power BI Service sendiri secara license kita bisa per user, artinya user yang akan men-share report ke user yang lain, maka dia akan memerlukan license Power BI per user. Nah, dengan Power BI Premium ini maka mempunyai keleluasaan ya, terutama jika usernya banyak, maka kita bisa gunakan Power BI ini sebagai alternatif, di mana pertimbangannya tentu saja selain cost juga performance ya, karena kalau tadi kita menggunakan Power BI Service kemudian license-nya per user, maka secara capacity itu akan share dengan user-user yang lain. Nah, tapi kalau kita menggunakan Power BI Premium, ini kita menggunakan dedicated capacity untuk mensupport reporting di organisasi kita. Berikutnya yang keempat adalah Power BI Report Server. Jadi teman-teman yang sudah pernah dulu menggunakan SQL Server Reporting Service, itu juga kita bisa publish ya reportnya ke Power BI juga. Dan yang terakhir ini Power BI Embedded, di mana visual yang ada di Power BI ini kita bisa embed ke custom application kita. Nah, kita langsung masuk ke Power BI Desktop ya. Di Power BI Desktop sendiri kurang lebih tampilannya seperti ini. Sesuai dengan namanya, untuk mendapatkan aplikasinya kita bisa download dari situs Microsoft dan kita install di komputer atau laptop kita. Nah, tools ini biasanya digunakan oleh report creator ya, atau developer untuk mengkoneksikan data yang ada di organisasi ya, baik itu dalam bentuk Excel, database dan sebagainya ke Power BI. Nah, setelah dikoneksikan, tentunya di Power BI Desktop ini juga kita bisa lakukan analisa ya. Analisanya sendiri bisa dalam bentuk kita desain data modelnya, membuat relasi antar datanya, sehingga nanti pada saat kita visualisasi datanya, si data-datanya itu sudah saling berelasi. Dan berikutnya kita bisa visualisasikan datanya seperti yang ada di sebelah kanan ini. Sudah tersedia beberapa komponen visual yang kita tinggal mainkan ya, dengan melakukan drag and drop data, kemudian kita tinggal bisa atur layoutnya. Selanjutnya kalau reportnya sudah jadi, kita bisa publish ke Power BI Service tadi, dan kita bisa kolaborasi ya report-reportnya. Nah, ini adalah Power BI Service, ini cloud-based software as a service BI solution. Di sini dia support live connection, artinya data-data kita bisa secara live diakses oleh Power BI. Jadi begitu ada perubahan di data kita, maka report yang ada di Power BI juga bisa langsung terupdate otomatis. Kemudian juga ada fitur auto insight dengan data exploration ya, menggunakan NL query ya, atau natural language query. Kemudian ada pre-built dashboard and report untuk populer software as a service solution. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Berikutnya ini adalah Power BI Premium. Tadi sempat dijelaskan di awal. Power BI Premium ini biasanya digunakan oleh organisasi-organisasi yang menginginkan performance-nya lebih baik ya. Dan kemudian jumlah usernya juga memang banyak, karena kalau memang beli license per user
itu akan cukup costly ya, atau cukup mahal. Jadi ini salah satu alternatif terutama untuk jumlah user yang banyak, dan kebanyakan mereka adalah consumer user atau user yang hanya mengakses report aja. Secara service di sana sudah ada disediakan premium capacity P1, P2, P3 dan seterusnya. Untuk P1 sendiri ini dimulai dengan jumlah core-nya ada 8 core, kemudian RAM-nya sendiri 25 GB. Nanti P2, P3 dan seterusnya ini akan bertambah ya jumlah core dan memorinya. Nah, yang membedakan antara Power BI Premium sama yang standar ya, atau yang biasa di Power BI Service adalah dari sisi workspace-nya sebelah sini. Jadi ada indikator khusus kalau memang workspace-nya adalah premium, maka di sana ada icon khusus ya berbentuk diamond seperti itu yang menunjukkan bahwa workspace-nya adalah premium. Kelebihannya dengan menggunakan Power BI Premium ini, meskipun user yang tidak punya license itu akan tetap bisa akses ke reportnya. Dimana kalau yang biasa masing-masing user yang mempublish report maupun yang akan mengakses report, meskipun usernya berbeda, ini masing-masing harus punya license Power BI Pro. Nah, ini adalah Power BI Report Server. Basically ini adalah SQL Server Reporting Service ya. Ini adalah report lama sebetulnya, dan ini masih tetap bisa disupport oleh Power BI, di mana reportnya sendiri kita bisa tetap publish ke Power BI sehingga kita bisa integrasikan dengan tools Power BI yang baru. Oke, ini Power BI Embedded sendiri dari Power BI menyediakan API yang bisa kita panggil sehingga secara visual ya atau chartnya kita bisa embed ke aplikasi kita. Nah, jadi dibandingkan kita mengeksplor atau menggunakan chart dengan tools yang lain, kalau kita memang sudah punya license Power BI, maka kita bisa develop di sana dan visualnya kita bisa embed ke aplikasi kita ya. Oke, lanjut. Nah, ini biasanya adalah role yang terlibat ya pada saat ada project di Power BI. Jadi yang pertama ada business user, biasanya adalah kelompok user yang akan menggunakan reportnya. Dalam hal ini biasanya user ya. Kemudian ada business analyst, ini yang menangkap requirement dari business user. Kemudian dia menerjemahkan ke proses bisnis dan dimappingkan dengan data-data yang available di sana. Kemudian di sini ada BI professional, ya, biasanya ada perwakilan dari IT untuk melihat arsitektur dan governance-nya. Kemudian di sini ada developer, ini adalah orang-orang yang nanti akan mendevelop report. Ini based on requirement yang ditangkap oleh business analyst. Selanjutnya ada administrator, ini tentu saja admin dari server ya, capacity admin yang ada di Power BI. Nah, khusus untuk developer sendiri, role-nya adalah dia akan mengembed ya, menempelkan dan mengintegrasikan Power BI konten di dalam bentuk aplikasi di Power BI-nya. Kemudian akan mendevelop custom visual ya. Jadi jika memang secara visual tidak tersedia di Power BI, maka dia bisa membuat custom visual komponen yang bisa digunakan di report, termasuk juga custom data connector dan mendevelop real-time dashboard. Nah, ini secara license ada 4, ada Power BI Desktop, ada 4.
Oke, yang pertama adalah Power BI Desktop. Ini untuk membuat report tentunya ya, dan data exploration. Ini license-nya adalah free. Kemudian ada Power BI Free for Personal Self-Service BI, ini juga free. Kemudian ada Power BI Pro. Nah, Power BI Pro ini untuk mempublish report yang sudah kita buat ke workspace tertentu ya. Jadi defaultnya biasanya kita pada saat publish akan masuk ke workspace kita sendiri atau repository kita sendiri ya. Nah, dengan Power BI Pro kita bisa create workspace dan kita bisa publish di situ dan kita bisa sharing ke user-user yang lain. Nah, tadi kemudian ada Power BI Premium, ini di mana license-nya bukan per user tapi per dedicated capacity. Ya, ini sebenarnya tadi sudah kita bahas ya. Untuk Power BI Pro ini license-nya per user, yang desktop juga sama, cuman ini free ya. Sedangkan ini ada cost-nya. Kemudian yang premium ini tadi biasanya digunakan untuk yang skala data yang besar, kemudian concern-nya dengan performance. Kemudian dia bisa mendistribusikan reportnya ke user-user yang tidak memiliki license Pro. Nah, ini secara lebih detail kita perlihatkan. Ini biasanya kalau untuk yang personal Power BI, di sebelah kiri adalah data source-nya yang bisa dikonekkan ke Power BI, di mana Power BI Desktop ini nanti kita bisa lakukan query ke data-data tersebut, kemudian kita create data modelnya, kemudian lanjut ke pembuatan report. Setelah itu kita bisa save. Format filenya sendiri adalah dengan extension PBIX, kemudian kita publish ke My Workspace ya, ini karena personal My Workspace. Dan selanjutnya kita bisa akses reportnya di sini. Dan kalau memang datanya mau dibuat refresh secara otomatis, kita bisa install on-prem data gateway untuk yang personal ke data kita. Jadi kalau datanya berubah di sini, kita bisa schedulekan untuk refresh datanya ke Power BI Service. Nah, di Power BI Service kalau sudah update datanya, kita bisa akses juga datanya, bisa menggunakan Power BI mobile app atau web. Nah, ini kalau untuk yang skalanya besar ya, dimana di satu organisasi kita bisa mau share report tertentu ke user tertentu ya. Katakanlah misalkan kita mau share report sales ke tim sales, kemudian ke report yang finance ke tim finance. Nah, ini secara proses yang sebelah kiri ini sama ya. Jadi data-datanya kita masukkan ke Power BI, kita create data model dan report, kemudian kita publish menjadi app workspace. Nah, di sini di workspace ini baru kita publish menjadi app. Berikutnya user-user akan mengakses app ini dengan hanya view only. Kemudian di Power BI Premium ini kita bisa tambahkan user-user yang lain ya untuk collaborate ya. Misalkan di sini mengedit report, kemudian menambahkan data yang lain ke Power BI. Kemudian untuk on-prem data gateway-nya sendiri, ini ada yang versi enterprise, di mana digunakan untuk mensinkronisasikan data yang sebelah kiri ini ke Power BI Service. Kemudian untuk orang-orang yang sebelah sini ya, admin, mereka bisa lakukan analisa di Excel untuk data-data yang di Power BI Service ini, atau menggunakan Power BI Desktop dengan live connection ya. Jadi Power BI Desktopnya connect ke dataset yang ada di Power BI Service. Jadi tidak lagi ke source datanya,
yang sebelah kiri ini, tapi karena datanya sudah dipublish ke Power BI Service, mereka akan connect ke dataset yang ada di sini. Nah, ini adalah rekomendasinya. Kalau kita lihat sebelah sini, ini hanya ada satu Power BI desktop untuk meng-create satu file PBX yang di dalamnya report-report. Nah, ini rekomendasinya. Jadi kita pisahkan antara Power BI desktop untuk data modeler, di mana data modeler ini fungsinya untuk mengkoneksikan data dan create data model, kemudian dipublish ke Power BI dalam bentuk dataset. Nah, selanjutnya untuk report creator ini dia akan connect ke dataset yang ada di Power BI Service, kemudian selanjutnya dia akan baca datanya, terus create reportnya. Jadi akan ada dua file PBX di sini, satu sebagai data modeler untuk meng-create datasetnya, satu lagi untuk report kreatornya. Nah, ini sangat berguna sekali kalau memang reportnya digunakan atau di-develop oleh beberapa developer ya. Nah, dan terakhir ini dari Power BI ya, stay connected from any device. Jadi data yang sudah kita publish ke Power BI ini bisa diakses dalam platform apa aja ya, dalam platform Windows, iOS maupun Android. Kemudian bisa diaksesnya dengan mudah dengan single sign on. Kemudian ada fitur orientation aware dan location aware apps ya di Power BI-nya. Kemudian kita bisa annotate visualization. Jadi kita bisa kasih highlight ya dan share snapshot, dan kita bisa snapshot dan di-share ke yang lain. Kemudian kita juga bisa create data driven alert ya. Jadi katakanlah ada satu KPI yang ada informasi budgetnya atau target, maka kita bisa bikin alert kalau memang si actual value-nya itu lebih besar dari target ya, atau mungkin lebih kecil dari target. Nah, itu kita bisa bikin alertnya. Kemudian bisa mengenerate dan scan QR code ya untuk filtering reportnya. Dan kemudian bisa membuka dan interact reporting service mobile report and KPI. Jadi ini untuk yang SQL Server reporting service. Nah, kurang lebih itu ya overview untuk Power BI. Ini mungkin demo sedikit. Oke, ini saya tunjukkan untuk Power BI desktop, di mana di sini sebelah kanan nih ada toolbox visualization, di mana kita bisa gunakan dan drag and drop ke sebelah kiri ini canvas untuk kita bikin reportnya. Nah, report di Power BI sendiri ini cukup interaktif. Katakanlah kita bisa klik sini ya di salah satu country United States, maka semua datanya akan terfilter. Nah, ini adalah Power BI desktop, dan kalau kita mau publish ke Power BI Service, kita tinggal publish, terus kita pilih ya workspace-nya. Saya ambil yang my workspace, saya pilih. Ini karena sudah ada, saya publish. Oke, berhasil. Sekarang kita coba buka ya. Ini adalah tampilan Power BI Service. Di sini saya pilih yang My Workspace. Saya coba refresh dulu. Oke, nah saya coba filter yang saya tadi upload. Ini ada Global Superstore New. Oke, nah ini report yang sudah kita publish ke Power BI, dan selanjutnya kalau kita mau share ke user yang lain, kita tinggal share seperti ini, dan kita masukkan orang-orang yang mau kita share, dan kemudian kita send di sini.
Oke, sekian ya materi Power BI overview. Jika ada pertanyaan nanti bisa put di komen. Semoga materi yang tadi saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Yuk, salam.